Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kenal untuk kita semua. Nama saya Vanessa Teresia. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Sumatera Utara atau yang lebih kenal dengan USU. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membawakan sebuah video dengan topik Lahir sebagai manusia mencapai tujuan akhir menurut ajaran agama Buddha. Sebelum video ini saya mulai, saya ingin mohon maaf dulu jika ada kesalahan dalam video, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon untuk bisa dimengerti dan dikoreksi kesalahan saya. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke dalam topik pembicaraan kita kali ini. Terlahir sebagai manusia seperti kita sekarang ini sebenarnya adalah sebuah berkat yang tak ternilai harganya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya untuk terlahir menjadi manusia itu sangat sulit. Dalam Nakasika Sutta, Sang Buddha menjelaskan, memberikan kita sebuah perumpamaan tentang bagaimana sulitnya untuk terlahir dalam dunia manusia. Berikut adalah perumpamaan yang beliau berikan kepada para biku. Sang Buddha mengambil secuil debu dari tanah dan menempelkannya di kukunya, dan bertanya kepada para biku, lebih banyak mana jumlah debu yang ada di ujung kukunya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah? Para biku menjawab, bahwa jumlah debu yang ada di ujung kuku Sang Buddha itu terlalu sedikit dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan sejumlah debu yang ada di tanah, yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian, Sang Buddha menjelaskan bahwa bagi mereka yang sudah terlahir di dunia sebagai manusia seperti kita, setelah kematiannya untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia adalah sangat sedikit seperti jumlah debu yang ada di ujung kukunya. Sedangkan mereka yang akan terlahir kembali di alam-alam menderita atau apa ya, yaitu alam neraka, alam peta atau alam setan, alam binatang, dan alam raksasa atau asura setelah kematiannya sebagai manusia adalah sebanyak debu yang ada di tanah. Jadi, betapa sulitnya untuk dapat terlahir sebagai manusia telah ditunjukkan dengan jelas dalam khotbah Sang Buddha tersebut. Nah, dari khotbah dan perumpamaan yang telah Sang Buddha berikan tadi, kita sudah bisa menangkap bahwa untuk terlahir sebagai manusia seperti kita sekarang ini adalah sangat sulit. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat langka yang tidak boleh kita sia-siakan. Lalu, setelah kita mendapat kesempatan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, menjadi manusia merupakan satu langkah lebih dekat menuju tujuan akhir kita. Tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai Nibbana. Apa itu Nibbana? Nibbana adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi kelahiran kembali. Bebas dari segala penderitaan. Hidup di dunia ini memang sulit dan merupakan sebuah berkat. Tetapi hidup di dunia ini juga adalah sebuah penderitaan. Mengapa? Karena ketika kita hidup di dunia, kita merasakan berbagai kesakitan, pahitnya hidup, berbagai kefanaan, rasa-rasa duniawi, dan juga banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Dalam agama Buddha, tentu saja kita tak lepas dari konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali, sebuah samsara. Kita terjebak dalam sebuah samsara yang penuh penderitaan dan mencoba untuk bebas darinya dan mencapai Nibbana. Lalu, bagaimana cara kita mencapai Nibbana? Cara untuk mencapai Nibbana adalah mempraktekkan sendiri jalan mulia berunsur 8 atau 8 jalan mulia. Perlu digaris bawahi di sini, mempraktekkan sendiri dan melenyapkan dosa, loba, dan juga moha. Untuk mencapai tujuan akhir kita, untuk mencapai Nibbana, hanya diri kita lah yang bisa melakukannya, tidak bergantung pada orang lain. Tercapainya tujuan kita adalah hasil dari kerja keras kita sendiri. Dosa adalah kebencian, loba adalah keserakahan, dan moha adalah kebodohan batin. Itu harus kita kikis agar kita bisa mencapai Nibbana. Dalam ajaran agama Buddha, terdapat 8 jalan mulia yang meliputi. Yang pertama adalah pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Yang ketiga adalah ucapan benar. Keempat adalah perbuatan benar. Yang kelima adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Yang keenam, ada usaha atau daya upaya benar. Yang ketujuh, ada perhatian benar. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada yang namanya itu konsentrasi atau meditasi benar. Yang pertama, pengertian benar. Pengertian benar ini mencakup pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Mengerti dengan benar berarti memahami segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana nampaknya.
Nah, pengertian yang benar ini akan menghasilkan pemikiran yang benar. Karena ini faktor kedua dari jalan utama, mempunyai dua tujuan, melenyapkan pikiran-pikiran yang jahat dan mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, setelah kita punya pikiran yang benar, kita akan menimbulkan sebuah ucapan yang benar, yaitu jalan yang ketiga. Ucapan yang benar ini mencakup perbuatan untuk menahan diri dari berbohong dan fitnah, berkata kasar, dan bicara yang tidak berguna. Ucapan yang benar juga harus diikuti dengan perbuatan yang benar. Yang kelima adalah penghidupan atau mata pencaharian yang benar. Ini berarti ketika kita sudah bekerja nantinya, saat mencari pekerjaan atau saat bekerja, jangan melanggar ajaran Buddha. Jadi pekerjaan itu tidak boleh melanggar ajaran Buddha, apalagi melanggar Pancasila Buddhis. Yang keenam adalah usaha benar. Yang ketujuh ada perhatian benar. Adalah kesadaran yang terus-menerus terhadap jasmani, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, serta objek-objek batin. Usaha yang benar dan perhatian benar akan menimbulkan konsentrasi benar, yaitu menunggalnya pikiran pada satu objek yang luhur, yang memuncak dalam jana. Dengan berakhirnya penjelasan tentang 8 jalan utama, maka berakhir sudah video kali ini. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa membawa manfaat bagi para penonton. Dan juga saya kembali lagi meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Stay safe dan stay healthy. Namo Buddhaya.